Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Bab 6 Al-Quran dan Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Part 1. Pembahasan materi pada kali ini. Pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan perbuatan zina. Yang kedua, Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas. Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisat wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Hukum bacaan dan tajwid Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 32. 1. Wala. Hukum tajwidnya adalah mattabi'i, karena alif mati sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, taqrabu. Hukum tajwidnya adalah qalqalah, karena huruf berharokat sukun. Yang ketiga, taqrabuz zina. Hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah, karena alif lam bertemu dengan huruf bertasydid. Keempat, zina innahu. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Kelima, fahisatan wa sa'a. Hukum tajwidnya adalah idgham bigunnah, karena fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Arti kosakata Quran Surah Al-Isra ayat 32. La, arti janganlah. Taqrabu, arti kamu mendekati. Zina, artinya perbuatan zina. Fahisah, artinya keji. Sa'a, artinya buruk. Sabila, artinya jalan. Zina innahu. Isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Secara umum, isi kandungan Surah Al-Isra adalah larangan untuk mendekati zina sekaligus imbauan untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata yazana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Zina secara harfiah yaitu fahisah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah yaitu hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dengan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Perbuatan zina hukumnya haram. Sama halnya dengan zina, melakukan perbuatan yang dapat mendekati zina pun hukumnya adalah haram. Yang pertama, melihat atau memperlihatkan aurat terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, membahayakan sesuatu yang dapat memancing timbulnya syahwat. Yang ketiga, melakukan sesuatu terhadap dirinya yang dapat menimbulkan syahwat. Hukum bagi pelaku zina. Yang pertama, hukum bagi pelaku zina muhsan. Kedua, bagi pelaku zina gairu muhsan. Ketiga, bagi pelaku zina KUHP. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukum untuk pelaku zina muhsan adalah dera, dicambuk 100 kali, hukum rajam atau hukum mati, dilempari batu atau sejenisnya. Gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku gairu muhsan adalah janda dan duda, hukumnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia.
Hukum bagi pelaku zina dalam KUHP. Pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 Adapun penerapan hukum zina dalam Islam. Hukum bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. 1. Perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. 2. Pelakunya adalah muhallaf. Bukti-bukti terjadinya perzinahan. Ada saksi. Kemudian ada pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhi hukuman. Berikut ini contoh perilaku mendekati zina. 1. Menjalani pergaulan bebas seperti pacaran. 2. Mendatangi tempat yang mengundang syahwat. 3. Berkhayal. 4. Melihat konten, tayangan video, film. 5. Membaca artikel bacaan buku yang dapat membangkitkan nafsu birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, tipis dan transparan.